Anatomi dasar, anatomi sistemik, dan regional. Studi anatomi dapat dilakukan melalui pendekatan berikut. 1. Anatomi sistemik, memahami tubuh berdasarkan sistem. Contoh, sistem saraf pusat, otak dan sumsum tulang belakang. Sistem kardiovaskular, jantung, arteri, vena. 2. Anatomi regional, fokus pada area tubuh tertentu dan semua struktur di dalamnya, misalnya kepala dan leher, memahami otak, tengkorak, dan saraf kranial. Toraks, meliputi jantung, paru-paru, dan pembuluh besar seperti aorta. Anatomi sistemik dan anatomi regional adalah dua pendekatan utama dalam mempelajari anatomi tubuh manusia. Kedua pendekatan ini membantu dalam memahami bagaimana tubuh terstruktur dan berfungsi dengan cara yang berbeda. Masing-masing pendekatan memiliki fokus dan metode yang unik. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang keduanya. 1. Anatomi sistemik. Anatomi sistemik adalah pendekatan yang mempelajari tubuh manusia berdasarkan sistem tubuh yang terpisah, tetapi saling berhubungan. Setiap sistem tubuh terdiri dari organ-organ dan struktur yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan fungsi tertentu dalam tubuh. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang mendalam tentang fungsi setiap sistem dalam konteks tubuh secara keseluruhan. Fokus utama anatomi sistemik pembagian berdasarkan fungsi. Sistem tubuh dikategorikan berdasarkan fungsi-fungsi utama yang mereka lakukan di tubuh. Pendekatan bertahap dalam anatomi sistemik. Fokus utama adalah mempelajari setiap sistem tubuh secara terpisah, yang kemudian dijelaskan dalam kaitannya dengan fungsi sistem tubuh lainnya. Contoh sistem dalam anatomi sistemik. Berikut adalah beberapa contoh sistem tubuh yang dipelajari dalam anatomi sistemik. 1. Sistem muskuloskeletal, fungsi, menyediakan dukungan struktural, dan memungkinkan gerakan tubuh. Struktur utama, tulang, otot, sendi, ligamen, dan tendon. Contoh, tulang panjang, seperti femur, otot rangka, seperti biceps, sendi, seperti lutut. 2. Sistem kardiovaskular, fungsi, mengangkut darah, oksigen, dan nutrisi ke seluruh tubuh. Struktur utama, jantung, pembuluh darah, arteri, vena, kapiler. Contoh, jantung, organ utama, arteri koroner, vena cava. 3. Sistem pernapasan, fungsi, mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Struktur utama, paru-paru, trakea, bronkus, alveolus. Contoh, paru-paru kanan dan kiri, diafragma. 4. Sistem pencernaan, fungsi,
mencerna makanan untuk menyerap nutrisi dan mengeluarkan limbah. Struktur utama, mulut, lambung, usus halus, usus besar, hati, pankreas. Contoh, lambung, duodenum, rektum. 5. Sistem endokrin, fungsi, mengatur metabolisme tubuh, pertumbuhan, dan proses fisiologis lainnya melalui hormon. Struktur utama, kelenjar endokrin, seperti kelenjar pituitari, tiroid, adrenal. Contoh, kelenjar tiroid, pankreas, menghasilkan insulin. 6. Sistem saraf, fungsi, mengatur dan mengkoordinasikan fungsi tubuh, serta menerima dan mengirimkan impuls saraf. Struktur utama, otak, sumsum tulang belakang, saraf perifer. Contoh, otak, corpus callosum, cerebellum, saraf siatik. 7. Sistem limfatik dan imun, fungsi, melindungi tubuh dari infeksi dan memelihara keseimbangan cairan tubuh. Struktur utama, kelenjar getah bening, limfa, limpa, kelenjar timus. Contoh, limpa, tonsil, kelenjar getah bening. 8. Sistem reproduksi, fungsi, menghasilkan keturunan dan mempertahankan spesies. Struktur utama, organ reproduksi pria dan wanita, testis, ovarium, rahim, penis, del. Contoh, rahim, ovarium, saluran sperma. Keunggulan anatomi sistemik, pendekatan terstruktur, memudahkan pemahaman masing-masing sistem tubuh dalam konteks fungsinya. Relevansi klinis, membantu dokter dan ahli medis untuk mengidentifikasi gangguan atau penyakit dalam satu sistem tubuh secara lebih fokus. 2. Anatomi regional. Anatomi regional adalah pendekatan yang mempelajari tubuh berdasarkan wilayah atau area tertentu dari tubuh manusia. Dalam pendekatan ini, seluruh struktur yang ada dalam satu wilayah tubuh, seperti organ, pembuluh darah, saraf, dan otot, dipelajari bersama-sama tanpa memisahkannya berdasarkan sistem tubuh. Fokus utama anatomi regional, pembagian berdasarkan wilayah. Anatomi dibagi berdasarkan daerah tubuh, seperti kepala, leher, dada, abdomen, dan ekstremitas. Pendekatan terintegrasi, mengkaji bagaimana organ dan struktur saling berhubungan dan bekerja dalam satu area tubuh. Contoh area dalam anatomi regional. Berikut adalah beberapa contoh daerah tubuh yang dipelajari dalam anatomi regional. 1. Kepala dan leher, struktur utama, otak, mata, telinga, hidung, mulut, tenggorokan, kelenjar tiroid. Pembuluh darah, saraf. Fungsi, menyediakan fungsi-fungsi sensori, seperti penglihatan, pendengaran,
rasa, dan mengontrol aktivitas tubuh melalui otak dan saraf kranial. Contoh, otak, faring, laring, kelenjar tiroid, saraf kranial. 2. Toraks, dada, struktur utama, jantung, paru-paru, pembuluh darah utama, seperti aorta dan vena cava, otot interkostal. Fungsi: menyediakan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut darah ke jantung dan paru-paru. Contoh, jantung, paru-paru, diafragma, pembuluh darah besar. 3. Abdomen, perut, struktur utama, lambung, hati, ginjal, usus halus, usus besar, pankreas. Fungsi: pencernaan makanan, penyimpanan nutrisi, dan pengelolaan limbah tubuh. Contoh, lambung, hati, ginjal, pankreas, usus halus. 4. Panggul, struktur utama, organ reproduksi, kandung kemih, rektum, otot panggul. Fungsi: berfungsi dalam pencernaan akhir, pengelolaan cairan tubuh, dan fungsi reproduksi. Contoh, rahim, wanita, prostat, pria, kandung kemih. 5. Ekstremitas, tangan dan kaki, struktur utama, tulang lengan, tangan, kaki, otot, pembuluh darah, saraf. Fungsi: gerakan tubuh, mobilitas, dan dukungan tubuh. Contoh, femur, tibia, radius, humerus, tangan, kaki. Keunggulan anatomi regional, pendekatan holistik, memahami bagaimana berbagai struktur yang berdekatan bekerja bersama dalam satu area tubuh. Praktis dalam bidang klinis, pendekatan ini sangat berguna dalam pemeriksaan fisik, pembedahan, dan identifikasi masalah atau penyakit yang melibatkan area tubuh tertentu. Mempermudah diagnosa lokal, menyederhanakan pemahaman tentang gangguan yang mungkin terjadi pada satu area tubuh tanpa harus terfokus pada sistem tubuh secara keseluruhan. Anatomi sistemik dan anatomi regional adalah dua pendekatan utama dalam mempelajari anatomi tubuh manusia. Kedua pendekatan ini membantu dalam memahami bagaimana tubuh terstruktur dan berfungsi dengan cara yang berbeda. Masing-masing pendekatan memiliki fokus dan metode yang unik. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang keduanya. 1. Anatomi sistemik. Anatomi sistemik adalah pendekatan yang mempelajari tubuh manusia berdasarkan sistem tubuh yang terpisah, tetapi saling berhubungan. Setiap sistem tubuh terdiri dari organ-organ dan struktur yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan fungsi tertentu dalam tubuh. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang mendalam tentang fungsi setiap sistem dalam konteks tubuh secara keseluruhan. Fokus utama anatomi sistemik, pembagian berdasarkan fungsi.
Sistem tubuh dikategorikan berdasarkan fungsi-fungsi utama yang mereka lakukan di tubuh. Pendekatan bertahap dalam anatomi sistemik. Fokus utama adalah mempelajari setiap sistem tubuh secara terpisah, yang kemudian dijelaskan dalam kaitannya dengan fungsi sistem tubuh lainnya. Contoh sistem dalam anatomi sistemik. Berikut adalah beberapa contoh sistem tubuh yang dipelajari dalam anatomi sistemik. 1. Sistem muskuloskeletal, fungsi, menyediakan dukungan struktural, dan memungkinkan gerakan tubuh. Struktur utama, tulang, otot, sendi, ligamen, dan tendon. Contoh, tulang panjang, seperti femur, otot rangka, seperti biceps, sendi, seperti lutut. 2. Sistem kardiovaskular, fungsi, mengangkut darah, oksigen, dan nutrisi ke seluruh tubuh. Struktur utama, jantung, pembuluh darah, arteri, vena, kapiler. Contoh, jantung, organ utama, arteri koroner, vena cava. 3. Sistem pernapasan, fungsi, mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Struktur utama, paru-paru, trakea, bronkus, alveolus. Contoh, paru-paru kanan dan kiri. Diafragma. 4. Sistem pencernaan, fungsi, mencerna makanan untuk menyerap nutrisi dan mengeluarkan limbah. Struktur utama, mulut, lambung, usus halus, usus besar, hati, pankreas. Contoh, lambung, duodenum, rektum. 5. Sistem endokrin, fungsi, mengatur metabolisme tubuh, pertumbuhan, dan proses fisiologis lainnya melalui hormon. Struktur utama, kelenjar endokrin, seperti kelenjar pituitari, tiroid, adrenal. Contoh, kelenjar tiroid, pankreas, menghasilkan insulin. 6. Sistem saraf, fungsi, mengatur dan mengkoordinasikan fungsi tubuh, serta menerima dan mengirimkan impuls saraf. Struktur utama, otak, sumsum tulang belakang, saraf perifer. Contoh, otak, corpus callosum, cerebellum, saraf siatik. 7. Sistem limfatik dan imun, fungsi, melindungi tubuh dari infeksi dan memelihara keseimbangan cairan tubuh. Struktur utama, kelenjar getah bening, limfa, kelenjar timus. Contoh, limpa, tonsil, kelenjar getah bening. 8. Sistem reproduksi, fungsi, menghasilkan keturunan dan mempertahankan spesies. Struktur utama, organ reproduksi pria dan wanita, testis, ovarium, rahim, penis, del. Contoh, rahim, ovarium, saluran sperma. Keunggulan anatomi sistemik,
Pendekatan terstruktur memudahkan pemahaman masing-masing sistem tubuh dalam konteks fungsinya. Relevansi klinis membantu dokter dan ahli medis untuk mengidentifikasi gangguan atau penyakit dalam satu sistem tubuh secara lebih fokus. 2. Anatomi regional. Anatomi regional adalah pendekatan yang mempelajari tubuh berdasarkan wilayah atau area tertentu dari tubuh manusia. Dalam pendekatan ini, seluruh struktur yang ada dalam satu wilayah tubuh, seperti organ, pembuluh darah, saraf, dan otot, dipelajari bersama-sama tanpa memisahkannya berdasarkan sistem tubuh. Fokus utama anatomi regional, pembagian berdasarkan wilayah. Anatomi dibagi berdasarkan daerah tubuh, seperti kepala, leher, dada, abdomen, dan ekstremitas. Pendekatan terintegrasi mengkaji bagaimana organ dan struktur saling berhubungan dan bekerja dalam satu area tubuh. Contoh area dalam anatomi regional. Berikut adalah beberapa contoh daerah tubuh yang dipelajari dalam anatomi regional. 1. Kepala dan leher, struktur utama, otak, mata, telinga, hidung, mulut, tenggorokan, kelenjar tiroid. Pembuluh darah, saraf. Fungsi, menyediakan fungsi-fungsi sensori, seperti penglihatan, pendengaran, rasa, dan mengontrol aktivitas tubuh melalui otak dan saraf kranial. Contoh, otak, faring, laring, kelenjar tiroid, saraf kranial. 2. Toraks, dada, struktur utama, jantung, paru-paru, pembuluh darah utama, seperti aorta dan vena cava, otot interkostal. Fungsi, menyediakan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut darah ke jantung dan paru-paru. Contoh, jantung, paru-paru, diafragma, pembuluh darah besar. 3. Abdomen, perut, struktur utama, lambung, hati, ginjal, usus halus, usus besar, pankreas. Fungsi, pencernaan makanan, penyimpanan nutrisi, dan pengelolaan limbah tubuh. Contoh, lambung, hati, ginjal, pankreas, usus halus. 4. Panggul, struktur utama, organ reproduksi, kandung kemih, rektum, otot panggul. Fungsi, berfungsi dalam pencernaan akhir, pengelolaan cairan tubuh, dan fungsi reproduksi. Contoh, rahim, wanita, prostat, pria, kandung kemih. 5. Ekstremitas, tangan dan kaki. Struktur utama, tulang lengan, tangan, kaki, otot, pembuluh darah, saraf. Fungsi, gerakan tubuh, mobilitas, dan dukungan tubuh. Contoh, femur, tibia, radius, humerus,
tangan, kaki. Keunggulan anatomi regional, pendekatan holistik, memahami bagaimana berbagai struktur yang berdekatan bekerja bersama dalam satu area tubuh. Praktis dalam bidang klinis, pendekatan ini sangat berguna dalam pemeriksaan fisik, pembedahan, dan identifikasi masalah atau penyakit yang melibatkan area tubuh tertentu. Mempermudah diagnosa lokal, menyederhanakan pemahaman tentang gangguan yang mungkin terjadi pada satu area tubuh tanpa harus terfokus pada sistem tubuh secara keseluruhan. Kesimpulan, anatomi sistemik sangat berguna untuk memahami bagaimana sistem tubuh berfungsi secara independen, serta hubungan antar sistem tubuh yang berbeda. Anatomi regional memberikan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana berbagai organ dan struktur tubuh bekerja secara terintegrasi dalam satu area tubuh tertentu. Kedua pendekatan ini saling melengkapi dan keduanya penting dalam pendidikan kedokteran dan aplikasi klinis untuk diagnosis, perawatan, dan prosedur medis lainnya.